Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih dua orang, Mbak Siti sama Mbak Suparmi. Sebenarnya ini nanti kita cuman diskusi biasa sama latihan soal yang ada di buku. Jadi latihan soalnya itu di halaman 96. Nanti kita latihan doang sih. Terus di akhir maunya saya ngasih halamannya 96 yang uji kompetensi. Ini IPS loh ya. Ya. Mm-mm. Oke. Nah, ini nanti pengennya kita diskusi. Tapi cuma dua orang ya. Jadi saya juga bingung ini gimana. Latihan soal dulu juga soalnya cuma dikit loh. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Mm-mm. Itu udah beda konteks. Udah soalnya nanti kayaknya karena soalnya dikit terus paling kan pengennya sesi diskusi. Kalau misalnya sesi diskusi itu kan paling nggak lama-lama sih ya, nanti paling nggak jam 10 udah kelar sih sebenarnya. Jam 10 kurang lah, cuman ini orangnya masih dua orang, gak apa ya. Oke. Ini nggak apa. Yes. Eh, Nanti saya juga mau ngasih soal UTS. Jadi UTS-nya sama kayak biasanya, nanti saya posting sama dengan materi yang hari ini. Terus paling dikumpulinnya besok, atau kalau nggak lusa. Kalau misalnya besok, besok malam paling nggak. Kalau nggak gitu lusa. Langsung aja ya. Jadi, aduh, ini masih salah, ini pertemuan 3 harusnya, bukan pertemuan satu. Jadi ini yang mau kita pakai buat diskusi sih, cuman dikit, jadi kayaknya agak nggak enak juga buat diskusi. Jadi langsung aja deh. Ini di halaman 96. Ini soalnya cuma 5 pilihan ganda, ada esai sama studi kasus. Cuman yang saya ambil ini nanti soal pilihan gandanya doang, 5 soal. Terus sama ada studi kasus. Nah, studi kasusnya ini nanti lebih ke sebenarnya ada pendapat pribadi sama kemarin kan kita sudah bahas tentang sejarah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi nanti kita combine antara uh, pendapat kita sama sejarah yang ada, kayak gitu aja ya. Nah, ini kita mulai dulu. Ini nanti gantian berarti antara Mbak Suparmi sama Mbak Siti yang jawab, gak apa-apa ya. hmm, jadi ini soal yang pertama. uh, Sini ada pernyataan. Yang pertama adalah banyak gunung api, kemudian yang kedua ada cukup sinar matahari, yang ketiga ada cukup curah hujan, kemudian suhu udara di atas 25 derajat Celcius, dan juga yang terakhir terletak di garis khatulistiwa. Nah, dari kelima pernyataan di atas yang merupakan pengaruh terhadap kesuburan tanah yang ada di Indonesia, ini kira-kira apa? Ini berhubungan dengan tanah ya. Ya, jadi uh, pengaruh kesuburan tanah loh ya, bukan pengaruh iklim. Ini pengaruh kesuburan tanah. Ya, Mbak Suparmi.
234. Kalau menurut Mbak Suparmi 234. Kalau Mbak Siti? Jadi kita lihat dulu ya. Ini adalah pengaruh kesuburan tanah yang ada di Indonesia. Eh, Kira-kira kalau misalnya banyak gunung api, ini termasuk pengaruh tanah subur apa enggak? Kemarin kita sudah eh, membahas ya bahwa sebenarnya tanah itu berasal dari batuan kan ya. Jadi batuan yang mengapuk kemudian dia nanti akan menjadi tanah. Nah, kalau di Indonesia itu kebetulan sekali dia banyak gunung berapi, yang mana gunung berapi ini biasanya letusan gunung berapi ini kan mengeluarkan kayak lahar, kemudian mengeluarkan juga misalnya abu vulkanis kayak gitu ya. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Nanti kira-kira yang paling cocok ada di sini yang mana gitu kan. Belum tentu kan, misalnya satu iya tapi ternyata duanya enggak, berarti enggak bisa kayak gitu kan. Kita cek dulu satu-satu. Jadi salah satu sambil nunggu temennya, iya sambil nunggu temennya ini anggap anggap aja kayak gitu. Nah, jadi karena dia berada di mana tadi, daerah yang mempunyai banyak gunung berapi, maka salah satu sebab tanah di Indonesia itu subur adalah gara-gara gunung berapi tersebut. Berarti ini masuk ya, kira-kira nomor satu masuk. Nah, nomor dua, cukup sinar matahari. Kalau misalnya cukup sinar matahari, kira-kira tanah itu subur apa enggak? Mm-mm. Memang batu. Mm-mm. Ya, jadi cukup sinar matahari juga pastinya berpengaruh juga ya terhadap keunggulan tanah yang ada di Indonesia ini. Berarti ini bisa masuk ya. Nomor dua. Ini kebanyakan ininya. Aduh, bentar, bentar. Ini nomor dua dia masuk. Oke. Sekarang nomor tiga. Curah hujannya cukup. Kira-kira kalau curah hujannya cukup, ini nanti bisa membuat eh, kesuburan tanah itu bertambah apa enggak? Jadi kalau misalnya banyak hujan, kira-kira subur apa enggak? Ya, cukup, cukup. Itu ya. Berarti ini juga bisa masuk ya ini. Oke. Nah, yang keempat, suhu udara di atas 25 derajat Celcius. Berarti suhu udaranya lebih ke panas. Masuk apa enggak ini? Empat. Bisa sih, cuman kalau suhu udara di atas 25 itu kan juga agak kurang apa ya? Kurang bisa memenuhi juga ya. Soalnya kalau misalnya di Indonesia sendiri suhu rata-ratanya mungkin berkisar antara sekitar
22 mungkin untuk daerah-daerah yang sejuk sekitar daerah Lembang, Bandung, kemudian daerah Batu di Malang kayak gitu ya. Dan itu juga bisa kita bilang itu subur, ya kan. Nah, sampai mungkin kalau di Indonesia itu sekitar 33-35 itu udah panas sekali kan. Jadi nggak bisa kok 25. Jadi ini agak masuk dan nggak masuk ya. Apa separuh-separuh ini. Ya, separuh-separuh. Yang terakhir adalah terletak di garis khatulistiwa. Apakah kalau misalnya terletak di garis khatulistiwa itu pasti pasti subur? Uh, sebenarnya sih uh, sebenarnya sih bisa, cuman ini lebih ke arah iklim ya. Karena letak garis khatulistiwa ini lebih ke berpengaruh terhadap iklim, bukan berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Jadi bisa dibilang ini memang berpengaruh terhadap kesuburan tanah, tapi ini lebih jawaban yang lebih tepat untuk pengaruh terhadap iklim tropis. Sehingga kalau bisa kita simpulkan jawabannya, Indonesia ini mempunyai tanah yang subur itu diakibatkan karena uh, apa Indonesia itu terletak di daerah vulkanis atau di daerah yang banyak gunung berapi. Kemudian di Indonesia ini sendiri juga cukup disinari oleh sinar matahari. Nah, sinar matahari ini artinya Indonesia selalu mendapat sinar matahari setiap hari sepanjang tahun. Kemudian yang ketiga adalah curah hujan yang ada di Indonesia itu juga cukup. Artinya tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit sampai kayak daerah gurun seperti itu. Sehingga karena hal-hal ini maka kondisi tanah di Indonesia itu menjadi subur. Sehingga jawabannya A ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini udah banyak yang datang. Selanjutnya nomor 2, pernyataan di bawah ini. Yang pertama adalah mengolah barang baku menjadi barang jadi. Yang kedua, menjual kebutuhan pokok. Yang ketiga, membeli kain kemudian dijahit menjadi baju. Yang keempat, seorang pemandu wisatawan. Dan yang kelima, sebagai perantara jual beli kendaraan. Nah, kira-kira dari kelima pernyataan ini yang menjadi ciri kegiatan produksi adalah yang mana? A, B, C, atau D? Ya, silakan dicek dulu. Ya, nggak apa-apa Mbak Sudarti, kalau nggak kelihatan Mbak Sudarti bisa lihat di uh, ini di latihan soal IPS ya, di buku di halaman 97 kalau nggak salah tadi. 96. Jadi bisa dilihat di halaman 96, nggak harus buka di sini. Ini juga kekecilan ya. Kurang besar. Hmm. Oh, ini kita latihan soal dulu Mbak. Jadi habis ini nanti kita UTS. Iya, Mbak Suparmi menjawab A. Mengolah barang baku menjadi barang jadi, kemudian menjual kebutuhan pokok, dan yang ketiga membeli kain kemudian jadi menjadi baju. Yang lain gimana? Yang lainnya ini yang jawab cuma 2 orang. Gimana? Nah, Mbak, cara yang singkat. Latihan soal.
Jadi uh, kit- jadi ini kita ini dulu ya, kita bahas satu-satu. Ini yang pertama, di mengolah barang baku menjadi barang jadi. Kita lihat dulu. Jadi kita ingat-ingat dulu, kegiatan produksi itu apa? Kemarin kita sudah tahu bahwa produksi itu bisa juga diartikan sebagai kegiatan membuat barang. Nah, tetapi sebenarnya produksi juga mengandung makna yang lebih luas. Nah, misalnya saja ada orang butuh barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kan barang atau jasa ini kan nggak serta-merta tersedia dengan sendirinya, tapi juga harus dibuat terlebih dahulu. Nah, misalnya ini uh, pabrik yang merakit motor atau juga petani. Nah, ini salah satu kegiatan produksi. Nah, jadi kalau misalnya dalam arti sempit, itu produksi kan dapat diartikan sebagai kegiatan yang menghasilkan atau menciptakan barang dan jasa. Kayak gitu ya. Nah, kegiatan yang bisa disebut sebagai kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa atau juga kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang dan jasa itu disebut sebagai kegiatan produksi. Nah, kemudian ini kita lihat di sini mengolah barang baku menjadi barang jadi. Ini pastinya termasuk kegiatan produksi ya, karena tadi kita sudah tahu bahwa produksi itu e, membuat suatu barang gitu kan. Menurut salah satu kegiatan produksi. Jadi menciptakan atau menambah guna suatu barang ini termasuk ya. Kemudian kita lihat menjual kebutuhan pokok. Apakah menjual kebutuhan pokok itu termasuk produksi? Mm-mm. Bukan termasuk, kenapa bukan termasuk? Jadi itu bisa disebut sebagai kegiatan apa? Produksi. Kemarin kan kegiatan ekonomi itu ada tiga ya, ada produksi, distribusi, sama ada konsumsi ya. Iya, ini kegiatan produksi, distribusi, sama konsumsi ini kan kegiatan ekonomi. Nah, ini kalau misalnya menjual kebutuhan pokok itu bukan termasuk kegiatan produksi, berarti ini termasuk kegiatan apa? Konsumsi atau distribusi? Ya, tapi ini kan menjual. Nah, gini, kalau kemarin distribusi itu apa? Kita kita ya kalau nggak bisa gunain mikrofonnya bisa diketik aja. Jadi kemarin kan ada tiga kegiatan. Yang pertama ini saya ketik lagi ya. Kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu ada tiga. Yang pertama itu adalah ini kalau mic-nya dibulutin merah itu biasanya karena buat mic-nya itu nggak ada mbak. Jadi saya selalu buka mic sih ini. Jadi kalau misalnya dibulutin merah biasanya karena emang nggak ada. Ya, eh ini yang satu itu adalah kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi ini bisa dikaitkan sebagai kegiatan untuk membuat atau menambah nilai. Dia kebawahan ini. Duh, gimana ini? Hapus dulu. Hapus, ya. Jadi kegiatan ekonomi itu kemarin kan ada tiga. Yang pertama itu ada produksi. Nah, produksi ini adalah kegiatan untuk membuat atau menambah nilai guna suatu barang. Jadi awalnya dari barang yang nggak ada menjadi ada. Jadi misalnya awalnya kan baju itu dari kain gitu kan. Terus kita jahit baju ini termasuk kegiatan produksi karena awalnya bajunya nggak ada tapi dari kain itu ada. Nah, ini bisa juga kan karena
menambah nilai guna. Jadi kalau misalnya kain cuma dijual kain biasa gitu aja kan mungkin harganya 20.000 misalnya. Tapi kalau sudah jadi baju bisa jadi 100.000. Nah, seperti ini tuh juga bisa dibilang sebagai kegiatan produksi. Nah, yang kedua adalah kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi ini adalah dia itu kan gini. Kalau misalnya kita beli buku misalnya di toko buku, kan nggak mungkin kan kita mau beli buku terus kita pergi ke pabriknya beli buku. Nah, harus ada pihak ketiga yang menjembatani antara produsen dengan konsumen. Jadi kayak misalnya agen-agen ini itu, terus toko yang jual buku ini bisa juga disebut sebagai distributor, dan mereka melakukan kegiatan distribusi, artinya mereka menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ini distribusi ya. Kemudian yang ketiga, kegiatan ekonomi yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi ini artinya adalah kegiatan untuk menghabiskan eh, barang atau menghabiskan nilai guna sebuah barang. Menghabiskan barang artinya misalnya kita beli makan di mana, di KFC misalnya kita makan, nah itu kegiatan kita untuk menghabiskan barang, menghabiskan makanan, itu kita sebut konsumsi. Atau misalnya kita beli tas di net, misalnya kita beli tas di net kemudian kita menggunakan tas itu, nah ini kan kita menghabiskan nilai guna barang tersebut. Kita bisa menggunakan tas itu sampai tas itu rusak misalnya. Nah, sampai tas itu rusak kita gunakan, itu adalah salah satu bentuk kegiatan konsumsi. Nah, di sini karena kita ditanyain salah satu kegiatan, ciri kegiatan produksi adalah, berarti kita bisa lihat yang pertama, pernyataan pertama, mengolah barang baku menjadi barang jadi, ini termasuk kegiatan produksi ya. Kemudian menjual kebutuhan pokok, ini bisa kita kaitkan dengan kegiatan distribusi. Karena hanya menjual, bukan bukan membuat ya. Jadi bukan. Kemudian kita membeli kain kemudian menjahit menjadi baju. Nah, ini salah satu kegiatan produksi ya. Nah, kemudian seorang pemandu wisata. Nah, ini bisa disebut sebagai kegiatan produksi juga. Nah, kenapa pemandu wisata bisa disebut kegiatan produksi? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, ini kira-kira kita ke 5 dulu. Nah, ini perantara jual beli kendaraan ini juga distribusi ya, jadi ini bukan. Nah, kira-kira di sini kan ada satu, kemudian 3 dan 4, ini C ya jawabannya. Nah, kenapa ini di seorang pemandu wisata bisa kita ya ya kenapa pemandu wisata bisa dikaitkan sebagai kegiatan produksi? Karena sebenarnya kegiatan produksi itu bukan hanya menghasilkan barang tapi juga menghasilkan jasa. Kalau misalnya pemandu wisata itu juga kan beliau itu ibaratnya menjual jasa. Dia uh, mempunyai jasa untuk memperlihatkan di sini ada tempat seperti ini, ada tempat wisata seperti ini. Jadi dia ibaratnya apa ya, ngasih memproduksi jasa untuk nganter ke tempat wisata kayak gitu. Jadi ini bisa disebut sebagai produksi. Jadi produksi nggak hanya di bidang langsung barang jadi, tapi juga e, barang jasa. Nah, kayak gitu. Sudah, ini di bukunya udah nemu kan ya ini. Ini nomor 1 tadi A, nomor 2 nya C. Kita lanjut ke nomor 3. Berikut ini yang merupakan keuntungan pengaruh keunggulan geostrategis wilayah Indonesia adalah yang kita geostrategis. Apakah A. memiliki tanah yang subur dan makmur, B. memiliki potensi melakukan perdagangan ke segala penjuru, C. pertanian menjadi andalan utama komoditas perdagangan, ataukah D. memiliki bahasa yang beragam sebagai sarana komunikasi? Geostrategis ya. Kemarin masih ingat gak geostrategis itu apa? Kemarin geostrategis
Mm-mm. 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 Ya, ya. Jadi jawabannya B ya. Potensi melakukan perdagangan di segala penjuru. Karena apa? Kita ingat geostrategis ini berkaitan dengan posisi Indonesia yang berada di antara dua benua dan juga dua samudra. Yang ini sangat apa ya? Menguntungkan sekali bagi Indonesia karena dilintasi oleh jalur perdagangan ya waktu itu juga. Jadi kalau misalnya dari Australia mau menjual barangnya ke daerah Asia nanti bisa lewat ke Indonesia dulu. Nah ini kita mempunyai potensi untuk melakukan perdagangan. Kalau yang memiliki tanah yang subur dan makmur ini termasuk pengaruh keunggulan di bidang tanah ya. Kemudian pertanian menjadi andalan utama, ini juga di bidang tanah. Kemudian bahasa yang beragam ini bisa dibilang sebagai salah satu uh, iya keunggulan apa ya kemarin di bidang komunikasi ya. Jadi ini jawabannya B. Nah, selanjutnya di nomor 4, selain di Pulau Jawa, pulau di Indonesia yang terdapat sarana transportasi jalan kereta api adalah A. Bali, B. Kalimantan, C. Sulawesi, atau D. Sumatera. Ya, seingat saya di Sumatera ya, Sumatera juga. Soalnya ini kalau nggak salah yang menghubungkan dengan mana bandar udara yang di Medan itu, kan bandar udara internasional itu, udah internasional. Ini yang lain udah atau ada yang mau ditanyakan? Sudah ya, ya udah. Kita lanjutkan nomor terakhir. Ini ini yang ekonomi sejarahnya ya. Di pelaksanaan tanam paksa telah menghancurkan perekonomian Indonesia dan merupakan beban yang berat karena A. Rakyat tidak punya waktu lagi mengerjakan tanah pertaniannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang B. Dalam prakteknya, tanah yang harus ditanami tanaman industri hampir 2/3 dari tanah yang terbaik. Yang C. Di samping menanami 1/5 tanaman wajib, juga harus menyerahkan 1/5 dari kerjanya. Yang D. Kerugian karena bencana alam tidak diganti oleh pemerintah dan tetap membayar pajak. Kira-kira yang mana? Yang D ya. Dan siapa yang jawab D? Apa D apa B? Dodol D. Ya jadi kemarin kan kita sudah bahas bahwa sistem tanam paksa ini sangat merugikan bangsa Indonesia karena memang uh, pada kenyataannya apa ya, hal ini tuh tidak manusiawi juga sih. Nah kemarin kan uh, ada beberapa pemaksaan ya di tanam paksa ini. Jadi sebenarnya ketentuannya penduduk itu wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib. Nah kemudian tanah yang ditanami tanaman wajib itu bebas dari pajak. Nah waktu yang digunakan untuk mengerjakan tanaman wajib tidak melebihi untuk menanam padi. Selanjutnya apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan pada penduduk. Kemudian kegagalan panen bukan kesalahan penduduk menjadi tanggung jawab ke pemerintah Belanda. Artinya kalau misalnya bencana alam itu nanti ditanggung Belanda. Tapi ternyata pada prakteknya hal-hal tersebut itu tidak sesuai. Artinya eh, pada kenyataannya
rakyat Indonesia itu kan kewajibannya hanya seperlima dari tanah yang dimiliki, tapi pada kenyataannya rakyat Indonesia itu malah disuruh untuk menggunakan lebih dari separuh bagian tanah yang mereka miliki. Dan ini jelas-jelas sangat merugikan ya, karena harusnya cuma seperlima, yang lainnya bisa tanamin tanaman pokok, ternyata nggak bisa seperti itu, sehingga mereka tidak sempat untuk menanam tanaman pokok. Selanjutnya juga kalau misalnya ada kelebihan eh, hasil panen itu juga tidak pernah dibayarkan. Bahkan kalau misalnya hasil panennya itu cuman sedikit, mereka malah kadang nggak dibayar juga. Nah, selanjutnya waktu pengerjaannya pun kadang melebihi dari waktu penanaman tanaman padi tadi ya, dengan imbalan yang tidak sesuai. Dan juga tanah yang digunakan itu pun tetap dikenai tanaman tetap dikenai wajib pajak. Nah, sehingga ini bisa disebut uh, apa ya, kira-kira apa. Jadi ini perekonomian Indonesia ini kan dia menghancurkan perekonomian Indonesia dan juga merupakan beban yang berat. Ini bisa kita lihat bahwa ini jawabannya antara A dan juga D. Kira-kira yang mana? Milih ini kan milih, kira-kira yang mana? Ya ini kebanyakan sih lebih ke A ya sebenarnya. Kenapa kalau lebih ke A? Karena uh, ketika kita lihat rakyat itu kan sudah disibukkan dengan kegiatan tanam paksa yang disuruh oleh pihak Belanda. Kemudian tanah yang mereka miliki juga sudah apa ya, istilahnya sudah diambil alih untuk menanami tanaman wajib yang disuruh untuk ditanam oleh pihak Belanda. Dan ini benar-benar waktu itu pada akhirnya terjadi pacaklik, sehingga banyak dari penduduk Indonesia itu yang kekurangan gizi, kemudian mati kelaparan seperti itu. Bahkan di daerah Jawa Tengah itu jumlah penduduk yang awalnya 89.000 itu sekitar 80 ribunya itu meninggal. Jadi tinggal 9.000 orang. Karena memang apa ya, dampak yang ditimbulkan itu benar-benar apa ya, benar-benar tidak terkendali, jadi sudah tidak manusiawi kayak gitu. Dan ini merupakan beban yang sangat berat, makanya pada masa-masa penjajahan itu orangnya kurus-kurus. Mm-mm. Mm. Iya. 50-50 ya. Ya ya ya. Ya semoga nanti ketika ujian nggak keluar kayak gini, jadinya nggak bingung. Oke, ini udah. Sebenarnya ada esai, cuman kalau esai nanti bisa dicari sendiri. Nah ini eh ya diskusi. Tapi ini ada yang nggak bisa ya mikrofonnya. Yang bisa siapa kira-kira? Nanti kalau misalnya diskusi bisa diskusi lewat chat aja nggak apa-apa. Ini bahan diskusinya esai boleh, tapi itu terserah sih. Ini kan banyak sih. Kalau esai kan banyak, jadinya bisa dibaca sendiri. Mm-mm. Mm-mm.
dari pariwisata maksudnya. Mm-mm. Ada sih, ini ada sih di atas. Ah, jadi mengembangkan ini pariwisata yang ada di Indonesia karena kebetulan Indonesia itu negara kepulauan, sehingga mengembangkan pariwisata di bidang kayak misalnya pariwisata kepulauan yang tadi ya, bisa sih. Eh, itu bisa bisa ya, itu nanti untuk yang esainya dilihat bisa dilihat sendiri. Jadi banyak sih itu kayak pengaruh keunggulan lokasinya, jawabannya banyak, makanya nggak saya masukkan sini, saya banyak kan nanti nanti bingung lagi kayak kemarin googling googling lagi lama. Gak apa-apa lah, ya bisa sih sebenarnya. Ini kok hasil diskusi sih ini. Materi diskusinya adalah kita lihat di sini ada gambar Pulau Maluku. Jadi Pulau Maluku ini adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Nah, menurut letak astronomisnya, Pulau Maluku, Provinsi Maluku ini terletak di antara 2 derajat, lebih 30 derajat ya, 2,30 derajat sampai 9 derajat lintang selatan, dan 124 derajat sampai 136 lintang bujur timur. Nah, jadi potensi alam Maluku ini misalnya ada pertanian, perkebunan, juga perikanan, terutama karena Maluku ini kan pulauan dan juga dia itu dekat dengan ini bisa dibilang juga pulau kecil, nggak terlalu besar kayak Kalimantan, jadi dikelilingi oleh pantai-pantai, sehingga dia juga punya potensi wisata yang beraneka ragam. Misalnya objek wisata pantai ya, di Pulau Banda, di Natsepa, dan juga di daerah-daerah uh, yang punya objek wisata baik itu sejarah maupun uh, pantai, kayak misalnya di yang sejarah misalnya Istana Kesultanan Ternate, kemudian juga Benteng Tuloko, Benteng Kota Naka, dan juga lain sebagainya. Nah, Maluku ini bagaikan mutiara yang ada di Indonesia. Ini kenapa disebut mutiara? Karena memang daerah Maluku, kemudian daerah Irian di daerah Papua itu, kemudian daerah Maluku ini daerah yang kasarnya masih asli, alamnya itu masih alami, masih asli, masih bagus banget. Tapi juga kalau mau ke sana masih mahal banget karena memang transportasinya itu terbatas, sehingga ya mau nggak mau jadinya kan mahal. Nah, tapi mengesampingkan harga transportasinya mahal tadi, memang masih bagus sekali, keadaan alamnya masih sangat alami. Nah, sejak zaman dahulu hingga sekarang, berbagai bangsa itu tertarik dengan kekayaan alam dan juga kekayaan budaya yang ada di Maluku. Nah, apa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini tentang Maluku? Di sini ada beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama adalah kira-kira bagaimanakah pengaruh keunggulan lokasi Maluku dengan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan? Kan tadi udah disebutin bahwa di Maluku ini pertanian ada, perkebunan ada, perikanan juga ada. Nah, kira-kira pengaruh keunggulannya apa di 3 bidang ini? Yang kedua, kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dikembangkan di Provinsi Maluku? Nah, alasannya apa? Tadi saya juga udah kemukakan sih beberapa beberapa hal yang kira-kira bisa dikembangkan. Yang ketiga, berdasarkan kondisi alam, transportasi dan komunikasi apa saja yang banyak berkembang di Provinsi Maluku? Ini ya, jadi karena ini kepulauan Maluku, kira-kira transportasi dan komunikasi apa sih yang kira-kira berkembang di sini? Selanjutnya, berdasarkan pada kondisi alam di atas, hambatan apa saja yang terjadi dalam kegiatan transportasi dan komunikasi? Nah, pastinya kalau misalnya kita bicarakan tentang sesuatu hal, misalnya itu pengembangan transportasi atau juga pengembangan komunikasi, pasti ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Ada
pengembangannya tentunya ada juga hambatannya. Nah, kira-kira hambatannya apa aja? Kemudian daya tarik apa saja yang menyebabkan kedatangan bangsa-bangsa barat, ini khususnya ke Maluku. Kemarin kan kita sudah membahas bahwa pada awalnya bangsa Portugis dan bangsa Spanyol sempat saling berebut kepulauan Maluku ini ya, saling berperang untuk memperebutkan kepulauan Maluku ini. Nah, kenapa seperti itu? Ya, kita silahkan berdiskusi. Ini siapa yang mau mendiskusikan terlebih dahulu? Silahkan dibaca-baca dulu. Ini mau jawab yang mana ini? A, B, C, D, E. Oh, ya, ya. Uh, uh, uh. Mm-mm. Itu kan perkebunan. Kalau itu 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 perkebunan bukan tani. Iya, itu perkebunan. Kalau pertanian itu lebih lebih ke apa sih? Padi, jagung, kayak gitu. Kalau perkebunan tuh karet, kopi, teh, cengkeh. Ya, ya. Nah, ini kira-kira ke pengaruh keunggulan lokasi terhadap ketiga hal ini apa sih? Kan pasti berpengaruh kan lokasi Maluku yang berada di situ. Tadi kan udah dibilangin kan. Ya, 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 ini. Mm-mm. Nah, itu keunggulannya apa? Mm-mm. Ya, kalau misalnya dibilangin kayak misalnya pengaruh keunggulan lokasi, ini kita bisa lihat dari pengaruh keunggulan lokasi secara astronomis. Artinya kalau misalnya astronomis nanti akan berkaitan dengan iklim yang ada di daerah tersebut. Apakah dia itu iklim tropis ataukah dia itu iklim subtropis, kayak gitu ya. Kemudian juga apakah dia iklim, bisa dibilang iklim pantai, iklim laut, atau iklim gurun, atau iklim kutub, kayak gitu. Kemudian kalau misalnya itu tadi kan kalau lokasi berdasarkan astronomis, kalau misalnya lokasi berdasarkan geostrategisnya, kayak misalnya Maluku itu berada di daerah yang dekat dengan misalnya Filipina misalnya, atau karena dia merupakan merupakan daerah kepulauan atau gimana, kayak gitu. Terus kalau misalnya berdasarkan jenis tanah juga bisa, jadi keunggulan lokasi Maluku ini bisa kita lihat dari jenis tanahnya, dari letaknya secara geografis, ataupun juga letaknya secara astronomis. Nah, silahkan, ini kira-kira keunggulannya apa sih letak Maluku yang ada di situ? Hmm? Keunggulannya Maluku apa sih kira-kira? Terserah mbaknya, mau dari segi astronomisnya atau dari segi geostrategisnya, atau mungkin keunggulannya berdasarkan tanahnya yang ada. Ya, ini nah, gimana mbak Sireni? Mm-mm. Ini ya hambatan ya kira-kira ya yang ya kalau misalnya kondisi alamnya seperti itu, karena kan memang eh,
Ya, Mbak Novi. Hmm. SDA itu sumber daya alam. Hmm. 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 Ya, jadi saya jadi bingung juga ini mau jelasinnya. Aduh. Jadi gini ya, apa? Heeh. Gimana Mbak Novi? Loh, nggak jadi sih. Ya, jadi gini, pengaruh keunggulan lokasi di Maluku terhadap hasil pertanian, perkebunan maupun perikanan bersama dengan pengaruh keunggulan lokasi Indonesia ya. Saya kan memang Maluku ini memang masih bagian dari Indonesia. Nah, Indonesia ini kita tahu bahwa Indonesia ini iklimnya kan iklim tropis. Karena iklimnya tropis, otomatis bisa dibilang juga uh, tanah yang ada di Maluku ini juga pastinya subur. Kemudian seperti yang kita tahu bahwa memang Maluku ini pusatnya rempah-rempah. Ini ada hasil perkebunan ya, salah satu hasil perkebunan yang cukup melimpah di sana. Nah, selain itu juga karena Maluku ini tadi merupakan daerah kepulauan, maka tentunya hasil perikanan Maluku ini uh, juga banyak kan. Dia berada di daerah, hmm, kita bisa lihat tadi. Nah, ini kan Samudra Pasifik. Kemudian di sini juga ada Laut Banda. Nah, kemudian di atasnya sini, di sebelah atas ini ya, daerah sini itu kan sudah berdekatan dengan Filipina. Nah, sehingga hal ini pun uh, merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki Maluku. Jadi mulai dari potensi perikanannya, di mana dia itu terdiri dari banyak lautan kan, karena dia memang daerah kepulauan. Kemudian juga dari segi tanahnya yang subur, karena memang di sini uh, juga iklimnya tropis. Kemudian juga ada gunung-gunung berapi, di mana itu juga menyuburkan tanah. Akhirnya letak inilah yang menyebabkan banyak keunggulan yang dimiliki Maluku, dan juga banyak hal yang dapat dikembangkan di Provinsi Maluku. Misalnya tadi selain dari pertanian, perkebunan, perikanan, juga dari segi pariwisata, baik itu pariwisata alam maupun juga pariwisata budaya. Pariwisata budaya tadi misalnya dengan di Istana Kesultanan Ternate, kemudian ke Benteng Kota Naka, Benteng Puluko. Nah, ini bisa kita kembangkan. Jadi ada wisata pariwisata alam, misalnya ke pantai-pantai yang ada di Maluku, kemudian juga atau pariwisata sejarah kayak gitu bisa dikembangkan. Iya, kalau nggak salah ada. Mm-mm. Iya, saya juga belum pernah ke sana. Terlalu jauh. Nah, ini tadi kita lihat kan kondisi alam Maluku seperti ini. Nah, kira-kira transportasi yang paling memadai yang bisa dikembangkan di sini tentunya adalah pariwisata yang berkaitan dengan air ya, pariwisata air, baik itu pariwisata, lebih ke pariwisata laut sih, pariwisata transportasi yang berkaitan dengan air atau transportasi laut, dan juga transportasi udara yang lebih bisa dikembangkan, karena kita tahu ya ini kan Maluku dia terdiri dari pulau besar dan juga pulau-pulau kecil di sekitarnya, sehingga akan lebih memudahkan jika di sana itu transportasi yang berkembang adalah transportasi laut dan juga transportasi udara. Tapi kita juga harus tahu hambatannya apa. Nah,
kita juga harus mempertimbangkan tentang biaya. Yang pertama kan biaya yang di sana, kemudian juga eh, karena memang apa, biasanya yang daerah-daerah itu kan agak kurang kan sarana dan prasarananya. Nah ini kita harus mulai bangun dari awal. Kemudian untuk daerah yang kepulauan seperti ini khususnya ini kan kepulauannya banyak ya, jadi ada beberapa pulau besar kemudian ada pulau-pulau kecil. Nah ini tentunya juga biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Kemudian juga kita harus memikirkan bahwa nanti ketika kita misalnya bangun eh, bandar udara atau misalnya kita bangun pelabuhan, apakah nanti iklimnya juga harus kita pertimbangkan. Bukan iklim sih, cuaca sih, lebih ke cuacanya harus kita pertimbangkan. Apakah nanti bisa tiap hari atau mungkin ada pada beberapa waktu karena badai misalnya atau karena hujan yang lebat itu tidak bisa beroperasi. Nah seperti itu juga tetap harus kita pertimbangkan. Nah selanjutnya juga daya tarik, apa yang menyebabkan kedatangan bangsa barat ke Maluku. Kemarin sudah kita bahas bahwa salah satu yang menyebabkan bangsa barat itu tertarik dengan daerah Maluku adalah karena Maluku ini, satu, dia merupakan sumber rempah-rempah, yang mana waktu itu rempah-rempah adalah komoditi yang sangat mahal harganya, terutama di Eropa. Di Eropa itu nggak bisa tumbuh rempah-rempah waktu itu, jadinya mahal aja gitu di sana. Kan harus diimpor dari daerah yang jauh banget. Ya, butuh berbulan-bulan untuk bisa ngirim rempah-rempah dari Maluku ke Eropa, sehingga di sana mahal. Nah, inilah salah satu hal yang menyebabkan bangsa barat itu tertarik. Selain itu mungkin juga karena keindahan alamnya, dan juga uh, ada banyak apa ada banyak keunggulan-keunggulan lain, misalnya hasil pertaniannya atau juga hasil perikanannya. Nah itu adalah latihan kita pada malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya rilis soal UTS-nya? Soal UTS-nya kalau nggak salah ada 25 soal nanti. Silang pilihan ganda semua. Karena habis ini langsung saya upload. Bentar-bentar saya cek dulu. Kamis ya? Iya. Iya. Jam 12 malam, Kamis jam 12 malam. Oke. Ya, oke. Ini soalnya nanti ada 25 soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu sampai hari Kamis. Iya. Malas biasanya. Oke. Oke. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ya udah, kalau nggak ada, sampai sini aja pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan belajar untuk UTS-nya, semoga nanti dapetnya yang bagus, semoga bermanfaat, dan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan selamat beristirahat.